Ini cerita perjalananku dalam pendakian Tektok Gunung Ciremai via Apoy tanggal 12 Januari 2025 bersama Open Trip Tukang Ulin. Jadi hari ini kita siap-siap untuk berangkat ke Ciremai sama Open Trip Tukang Ulin. Sekarang kita mau siapin bekal. Bekalnya ada rendang jamur. Sudah selesai. Karena saya vegetarian, jadi kita bawa bekal sendiri supaya tidak merepotkan. Lalu ini tasku yang sudah menemaniku ke gunung selama 6 tahun. Enggak, ini udah dari 2018. Enggak, ini dari 2017. Ini tas udah dari 2017, berarti udah 7 tahun, mau 8 tahun tasnya, dan masih awet. Masih selalu kupakai ke gunung. Duter 10 liter. Sebenarnya ini tas anak-anak. Waktu itu salah beli, tapi ternyata berguna. Ini souvenir waktu itu ikut open trip TTG ke Gunung Salak. Inilah perlengkapan. Ini packable hat. Ini aku bawa kantong sampah dan juga kantong baju kotor. Lalu kita lihat kita bawa apa lagi. Ini buat emergency sebenarnya. Bawa spidol permanen, bawa kotak SOS. Ini selalu wajib gue bawa sih kalau ke gunung. Lalu ini ada sendok makan. Lalu kalau kita buka, di sini ada headset. Lalu ini buat emergency juga, bisa buat string line. Lalu ini ada bawa hand warmer. Lalu yang pasti bawa emergency blanket, ada 2. Tuh, ada 2. Lalu banyak baterai. Lalu di sini ada jas hujan, ada payung. Lalu ada dompet, headlamp pasti, dan yang paling penting juga ada power bank. Power bank aku bawa 3. Nih power bank yang murah-murah aja, yang penting mAh nya gede. 3 power bank, 2 wireless. Ini ada tisu juga, tisu kering ya, bukan tisu basah. Dan ini yang kabel, ini juga ada kabelnya. Dan ada ini juga, ini tali webbing yang waktu itu aku beli untuk di Raung, tapi karena nggak jadi ke Raung, jadi ini kita bawa aja. Dan tujuannya juga sama, untuk emergency. Jadi aku kalau naik gunung memang banyak perlengkapan emergensinya. Karena apa? Safety first. Tuh. Karena kita harus, yang namanya di alam tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi, jadi kita harus mementingkan keselamatan nomor 1 gitu. Kita juga ada bawa telur rebus. Nih telur ayam kampung Leghorn dari peliharaan sendiri, telur dari kebun, dari kandang di kebun. Kita bawa masing-masing orang 2. Jadi 1 orang 2 telur. Begitulah bekal yang kita udah siapin di luar bekal makan yang udah disiapin sama OT-nya. Jam 8 malam kami berangkat menuju meeting point. Ini lokasinya ada di dekat emergency Cawang Uki ya. Kira-kira jam 10-an setelah semua peserta datang, kami berangkat menuju base camp. Aku karena udah ngantuk banget, gak lama setelah mobil jalan langsung tidur. Bangun-bangun sekitar jam 12:30, ternyata kita lagi berhenti di rest area. Jam 3:30 kita sampai di parkiran. Sedikit shocknya adalah, kan kita mendaki pas musim hujan, jadi aku sendiri nggak terlalu expect dapet cuaca bagus.
Tapi ternyata pas sudah mau sampai, di jalan aku lihat, kok cerah, kelihatan bulan purnama, banyak bintang. Rencananya kami mau start jalan jam 4, tapi karena baru sampai, jadi kami segercep mungkin. Begitu sampai base camp langsung siap-siap, cuman 5 menitan gitu. Habis itu langsung naik losbak pertama menuju pos registrasi. Udah mau terbit tuh matahari. Ikut dia katanya. Dadah. Aku ikut losbak kloter pertama, baru nanti yang lain menyusul lagi. Satu losbak ini kira-kira bisa muat 12 orang di belakang, 3 orang di depan. Waktu itu sih segitu, tapi ya emang mepet-mepet banget. Jarak dari base camp ini ke pos registrasi naik losbak aja sekitar 20 menit. Jalannya juga nanjak terus dan belok-belok, jadi losbak sangat membantu banget sih. Ini kami rombongan losbak kloter 1 lagi nunggu di warung yang ada di sekitar pos. Di sana ada banyak warung, tapi kalau subuh-subuh gini nggak ada yang buka. Jadi emang untuk bekal dan air harus masing-masing udah siap bawa. Jangan harap kalau mau jalan subuh terus baru mau beli air di sini deh. Kak Grace. Ya Allah, Kak Odi, udah Kak Odi. Ya. Jam 4.55 rombongan kloter 2 datang dan trip leader waktu itu, Bang Abdul langsung perkenalan singkat dan bagi-bagi stiker tukang ulin. Nggak boleh hilang. Katanya nanti stiker itu ditukar sama kupon makan, jadi kalau stikernya hilang gak dapat makan. Padahal mah gak ada urusannya stiker sama makan. Ayo, ke sana yuk. Sebelum start nanjak, ada briefing dari Bang Arif bahwa sebenarnya Ciremai ini belum disarankan untuk tektok. Tapi kalau mau tektok, jam 10 paling lama udah harus sampai di pos 5. Karena di sana ada ranger yang jagain. Jadi untuk mengejar hal itu, kami disarankan semuanya untuk istirahat seminim mungkin kalau emang semuanya pada mau sampai puncak. Udah. Mancing mania. Mantap. Halo guys. Hai. Cepetan. Lu mau ngapain? Oh, Jangan lah, kakak masuk ke tram. Jangan kabur. senternya mati. Dul. Dan kami pun baru start jalan dari gerbang pendakian jam 5:10. Dengan keadaan semuanya nggak ada yang sarapan. Karena emang kalau mau sarapan dulu udah nggak keburu juga. Karena kita start jalan jam 5 ini aja udah termasuk telat. Jadi ya semuanya pada makan terakhirnya berarti kemarin. Aku pribadi rada harap-harap cemas juga sih, apa bisa sampai puncak ya? Karena dikejar waktu dan regulasi, dan belum pernah juga aku mendaki tanpa makan berat sebelumnya atau makan di trek. Tapi pikiranku waktu itu pokoknya jalan aja dulu deh, sesuai kesanggupan tenaga yang ada. Kalau kuat lanjut, kalau nggak kuat berhenti. Trek dari gerbang pendakian ke pos 1 Arban cukup landai, tapi lumayan panjang treknya. Kak Grace udah di depan, Kak Grace. Kak Grace. Pos 1. Jam 5.36 kami sampai di pos 1 Arban. Dan di sini aku cuman berhenti untuk minum doang. Habis itu langsung jalan lagi ke pos 2. Selain di pos 5 ada shelter area emergency, cuman di pos 1 ini yang ada pondokan atau shelter di mana kita bisa berteduh.
Jadi di pos lainnya kalau mau berteduh ya antara bikin bivak atau berteduh di bawah pohon-pohon aja. Pas 1, lu langsung. Ya, gue mau minum bentar. Jadi pas 1 kesini nih. Jalan dari pos registrasi sampai pos 5 jelas banget. Jadi resiko nyasarnya kecil banget sih menurutku. Halo Bang Faiz. Bener kan gue nggak salah panggil? Enggak salah. Bos bang masih lumayan. Aman. 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berapa pos sih? Pokoknya terakhir Simpang Apuy. 6 ya? Cepet juga kak. Kok 7 ya? Ayo jalan. Ya, Kak Grace. Oh iya, aku mau kasih tahu juga, mungkin dari antara yang nonton di sini ada rencana mau ikut open trip. Aku mau sedikit berbagi, jadi emang kalau open trip dengan jumlah lumayan banyak kayak gini, peserta ada 23, krunya 4, sedangkan masing-masing peserta kan kecepatan berjalannya beda-beda. Kalau yang cepet bisa jalan di rombongan paling depan itu pasti bareng kru, yang lambat itu di belakang, bareng sweeper. Nah, untuk yang nggak terlalu cepat dan nggak terlalu lama ini, yang posisinya di tengah, faktanya adalah kita yang di tengah itu bisa aja nggak selalu bareng sama kru. Karena kalau ada yang lebih lambat, kru akan lebih fokus ke mereka. Seperti aku kemarin, banyak jalan di posisi tengah dan banyak memang nggak bareng sama kru open tripnya. Tapi bagiku itu nggak jadi masalah sama sekali, selagi aku bisa baca jalur atau bisa jalan pakai peta ataupun aplikasi dan cukup berani untuk jalan mandiri tanpa kru. Tapi hal itu cukup bisa jadi masalah untuk orang lain. Apalagi kalau pemula atau baru pertama kali naik gunung yang belum mengerti jalur-jalur di gunung itu seperti apa. Itu bisa bikin orang dengan mudah jadi takut atau panik karena nggak ada kru yang bisa memastikan jalan mereka. Dan kalau udah takut dan panik, pikiran nggak tenang, dari situlah bisa mulai muncul hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kalau dari pengalamanku penting banget untuk kita persiapan secara mental dan pengetahuan juga, selain persiapan fisik dan perbekalan tentunya. Kalau kita mau pergi mendaki, pertama, sebelumnya coba nonton beberapa video di YouTube tentang gunung dan jalur pendakian yang akan kita lalui. Perhatikan jalurnya seperti apa, supaya paling enggak waktu kita mendaki, kita bisa cocokkan jalur yang kita lihat di pendakian itu dengan jalur yang kita nonton di video. Kedua, coba belajar untuk menggunakan aplikasi seperti Avanza Maps, Strava, Relief, dan aplikasi yang lainnya, karena itu sangat membantu banget untuk kita bisa mengetahui posisi kita ada di mana. 3. Kalau memang masih belum yakin, misalnya di depan kita ada persimpangan dan nggak tahu harus ambil yang mana. Misalnya nggak ada string lainnya juga. Kalau kita nggak yakin untuk lanjut, lebih baik tunggu aja kru dan rombongan yang di belakang. Atau paling nggak sampai ada barengan. Daripada nggak yakin untuk tetap jalan sendiri, tapi maksain tetap lanjut, malah jadinya kayak gambling. Pos 2 Tegal Pasang. Jam 6.31 kami sampai di pos 2, Tegal Pasang. Dadah. Lumayan luas. Puji Tuhan cerah. Dan dari pos 2 di bawah lanjut terus. Nanti ketemu trek akar seperti ini.
Trek dari pos 2 ke pos 3 juga masih enak, masih banyak landainya. Banyak lutung apa monyet apa kera. 340 meter lagi, let's go ke pos 3. Lumayan kan buat gantiin bel 15.000 yang di gede. Jalannya becek. Wih, tahan, cuacanya bagus, cerah tapi nggak panas, tapi nggak dingin, nggak ada angin, jadi perfect weather. Hai, ini sama Kak Sekar, Kak Eca, Abang Abdul. Kita udah nyampe pos 3. Pos 3 Tegal Masawa. Jam 7:08 kami sampai di pos 3 Tegal Masawa. Di sini kita nggak istirahat, kita langsung lanjut jalan menuju pos 4. Sudah Tam, Udah. kata-kata hari ini di alam tidak ada yang sempurna, semuanya sempurna. Pohon berubah bentuk dengan cara apapun dia tetap terlihat cantik. Sampai Yang ikan tadi dong. nih guys ya. Ada sampai gue. Tadi apaan ya, gue lupa lagi. Ikan di laut. Oh, di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Sayuran di gunung, ikan di laut, bisa ketemu di warteg. Makanya tinggal sehari ya. Cara. Let's go. Let's go. Tegal Masawa. Ada yang ngecam tutuangnya. Lanjut lagi habis pos 3. Apakah kita akan sampai puncak? I hope so. Menuju pos 4. 5 menit jalan dari pos 3 kita ketemu ini, situs batu New Chung. Ini batunya. Calvin, meter sama aja kayak balik ke pos 3. Let's go. Trek menuju pos 4. Trek dari pos 3 ke pos 4 lebih banyak tanjakan daripada sebelumnya. Tapi tanjakannya masih tanjakan tipis-tipis, nggak terlalu menyakitkan kok pokoknya buat kaki. Sampai di pos 4. Jam 7.51, aku dan Calvin sampai di pos 4. Dan kita posisinya di sini memang jalan di tengah. Banyak yang di depan, banyak Ketinggian. yang di belakang.
2309 menit. Break sebentar. Sang Hyang Raka. Break sebentar. Jadi kita posisinya di tengah. Banyak yang udah di depan, banyak juga yang ada di belakang. Dan mostly istirahatnya setiap break nggak nyampe 5 menit, paling 2 menit langsung jalan gitu. Semangat. Nanti naik jalur sini. Nah, trek dari pos 4 menuju pos 5 udah lebih banyak lagi tanjakannya. Cerah, tenang banget. Ampun. Di trek menuju pos 5, kita akan mulai bertemu banyak beri-beri hutan yang ada di pinggiran Banyak jalan. beri-beri. Ini bisa dimakan. Kita juga akan mulai ketemu pakis-pakis hutan yang menurutku cantik banget sih. Udah setengah perjalanan menuju pos 5, 360 meter. Menit lagi pos 5. Trek curam. Ini trek curamnya tadi dari bawah sampai ke sini. Gitu, menuju pos 5. Jam 8.30, aku dan Kak Alvin sampai di pos bayangan. Di sini kami ketemu peserta yang lain, jadi kita ada barengannya. Di pos bayangan ini lahannya cukup luas dan bisa buat ngecamp. Di sini juga ada pelang peringatan awas babi hutan. Bukan. Pos 5. Ada shelter area. Pas gue dibawain Calvin. Berat. Pos 5 berarti kira-kira 5 menitan dari pos bayangan tadi. Oi, mulai kebuka. Jalan 5 menit dari pos bayangan, jam 8.35 kami sampai di pos 5 Sang Hyang Raka. Di sini kami bertemu rombongan di depan yang ditemenin sama Bang Irgi.
Bang Irgi. Kirain udah sampai puncak. Jauh. Rombongan Kagres masih jauh banget. Lumayan. Tadi sih nggak kelihatan. Oh, nggak terlalu jauh. Adul cuman nge-backup kayak Echa sama Sekar. Iya, cuman dia nungguin mau backup ke Echa sama. Si Trinity sendiri mana temannya? Well. Tadi ke romantis. Jadi kata kamu jadi. Jadi apa tuh? Di sini kami break dan setelah Bang Abdul datang, aku bareng rombongan depan lanjut naik duluan ke puncak ditemenin kru Bang Irgi. Sejak dari pos 3 udah pisah sama Kak Grace, sebenarnya aku kepikiran terus sama dia dan rombongan yang di belakang juga. Mereka di backup sama kru tukang ulin, ada Bang Faiz dan Bang Arif. Berharap semoga mereka semua sampai puncak juga. Ya ilah. Kata-kata dulu lah. Capek. Pusing, lapar. Pada kagak makan nih. Parah. Ya kan? Ayo naik terus. Wah, cerah. Menurutku, trek dari pos 5 sampai puncak itu baru trek Ciremai yang sesungguhnya. Karena kita akan full nanjak terus sampai puncak. Tapi trek Ciremai via Apu ini, trek Ciremai yang paling friendly dan yang paling ramah daripada trek Ciremai via yang lain. Kita mau ke Latimojong, guys. Bang, fotoin gue dong, Bang. Hah? Cerah. Menurutku, trek ini masih lebih friendly dibanding Sindoro sih. Kabut bergila. Jujur aku nggak nyangka bisa dapet cuaca sebagus ini. Mengingat Januari itu biasanya musim hujan yang cukup parah. Bahkan aku tanya ke beberapa pendaki yang ngecamp hari itu, katanya subuhnya itu badai. Padahal pas kita sampai base camp, subuh itu cerah. Bersyukur banget sih pokoknya. Cuaca cerah, ada langit biru, matahari, lautan awan. Panas tapi nggak terik dan berdebu. Kabut ada tapi datang pergi. Kebanyakan cerah deh pokoknya. Cuman kabut rada tebel waktu turun dari puncak dan kena hujan baru pas udah deket-deket pos 1 ke bawah. Baik, berdua suaranya, Kak. Wah, gua mah duduk. Hah? Gua duduk. Ada sini nih, Fon. Enggak baik kita sambilan. Kita juga lapar lagi. Udah mau deket simpang Apuy. Mana pulangnya? Oh tuh. Di sana. Wih. Hai. Wih, cakep banget view-nya. Cempreng.
Mana simpang apoynya bang? Oh, gue kira ini. Oh itu. Jam 9.47 kami sampai di Simpang Apoy. Yeay. Simpang Apoy. Semangat, semangat, semangat. Iya, makanya gue di belakang. Oh. Asik, Goa Walet. Jam 10:10 kami sampai di Goa Walet. Ini adalah pos terakhir sebelum puncak. Pos 9. Situ ya Goa Walet. Oh gitu. Itu goanya. Goa Waletnya. Ini puncaknya cuma tinggal ini. 30 menit. Wah. Yang orang berdiri lah. Lihat nggak? Iya, Kemarin, iya, iya. yang orang kan Iya, ada iya, 30 iya. menit, puncak udah. Wah. Kita mau puncak. Tobat ya Allah. Cobain TikTok Sumbing deh kak, jalurnya enak Jangan banget. Kak. Bilang kalau Jawa Tengah tuh jangan di Sumpit tapi dia ada sesat. Bisa diri. Enak banget tau, Sumbing. Garung ya tapi. Apalagi lihat garung. Asli garung enak banget. Jangan Kak. Kenapa gue merasa enak ya? Paling mudah papan. Punya kita. Trek dari Goa Walet menuju puncak didominasi sama batu-batu besar. Ada tali juga yang bisa buat kita pegangan waktu lewatin jalur-jalur ini. Ya. Tadi sempet kabut. Kebuka lagi.
ada tali. Ini trek nih. Cerah lagi. Yuk pelan-pelan naik. Kita lagi OTW Puncak Mati Mojong. Dari ini kita ke Luser. Ada 101 kilo. Gempor. Puncak, guys. Yuk, semangat, semangat. Nih, Kak. Kita lagi di Puncak Mati Mojong, guys. Mati Mojong. Mari kita abadikan momen ke puncak ini, asik. Awannya. Mana? Mengejar puncak. Jam 10.42 akhirnya aku dan barenganku ada Kak Aisyah dan juga Bang Irdi sampai di puncak. Ya ampun. Lagi Mbak, puncak. Puncak atap Jabar. Yeay. Sudah 10.42. Kita berapa gram? Ya, Tahan. si abang. Yeay, tas. Wow, finally we are here. Kami di puncak cukup lama karena kami nungguin rombongan yang masih di belakang. Wih. Salam dari Jabar. Tadi sempat cerah, tapi videonya pas landscape buat di YouTube. Tapi sekarang kabut, but it's okay. Itu awannya udah mulai kelihatan. Ayo, cepet. Tahan. Ayo foto. Foto dulu, ayo. Jabar. Ntar dulu. Kita dua. Itu gimana? Biasa pakai itu dulu aja. Masih lama. Kalau kan kita full service. Kita sambut dulu yang mengajak. Akhirnya setelah kurang lebih 1,5 jam aku nunggu di puncak, Kak Grace yang ngajak aku dan Kak Alvin ikut, akhirnya sampai. Seneng banget dan salut banget sih, dia benar-benar bertekad banget untuk sampai puncak. Selamat Kak Grace. Ya ampun. Ya ampun, Gimana? Tukang kulin berhasil dong ya. Udah dong, nangis tuh.
ODT Tukang Ulin Gunung Cermai. Nggak nyangka kami bisa sampai puncak. Dengan waktu yang cukup sempit, mengejar regulasi, mendaki tanpa makan berat sama sekali, capek dan tahan lapar, sementara tenaga yang tersisa terus dikuras untuk mendaki. Nggak heran, begitu sampai puncak jadi suatu hal yang cukup mengharukan, karena kami punya banyak alasan untuk menyerah. Bagiku pribadi, pendakian Tektok ke Ciremai ini jadi salah satu pendakian yang paling berkesan. Terlebih karena ini pendakian pertamaku tanpa makan berat. Aku sendiri nggak nyangka ternyata tubuhku yang invalid ini bisa sampai di puncak. Bagiku, hal itu jadi bukti yang aku suka untuk kumpulkan dan ingat-ingat jika suatu saat nanti aku terpaksa harus terjepit dalam situasi sempit seperti ini lagi, aku bisa mengingat pengalaman ini, bahwa Tuhan akan mampukan aku melewatinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih teman-teman kru Tukang Ulin dan semua peserta, sampai kita bertemu lagi di pendakian berikutnya.